Pernahkah kau merasa hidup berjalan tanpa arah? Hari-hari terasa berat, seakan tak ada jalan keluar. Tapi justru di saat tergelap, Allah hadirkan cahaya. Dan saat itulah kita sadar, inilah waktunya kembali. Itulah makna dari titik balik, sebuah perjalanan batin untuk kembali menata langkah, mendengar suara hati, dan menemukan titik terang menuju cahaya. Bersama para pakar, pembimbing, dan sahabat perjalanan, kita akan belajar tentang makna kehidupan, spiritual, kesehatan, dan ilmu praktis lainnya. Karena setiap jiwa selalu punya kesempatan untuk menemukan titik balik. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Dunia semakin gaduh, kekerasan, bencana, dan konflik muncul silih berganti. Semua masalah tadi memasuki aspek-aspek personal seperti keluarga, pasangan, anak, dan pekerjaan, serta lingkungan kita, yang membuat hidup semakin hilang arah. Bukankah semua ini sedang terjadi? Tidakkah kita mendambakan perubahan? Tapi sadarkah kita bahwa ada orang yang hadir di ruang perubahan untuk sekedar tersentuh dan menangis? Namun hanya sedikit yang bertanya, bagaimana agar perubahan ini bisa tetap hidup? Dalam sejarah Islam, yang membuat Utsman bin Affan mulia bukan karena ia punya harta. Saat sumurnya dibutuhkan, Utsman tidak bertanya apa keuntungannya buat saya. Ia justru bertanya, kalau bukan saya, lalu siapa? Sejarah tidak mengingat siapa yang hanya sekedar menikmati perjalanan. Sejarah selalu mengingat siapa yang punya peran untuk menopang. Titik balik adalah ruang, dan anggota STB adalah peran untuk memastikan perjalanan makna ini tidak berhenti di kita. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada dua jenis manusia. Mereka yang hanya hadir, dan mereka yang memastikan di belakang layar agar perubahan itu punya nafas yang panjang. Apakah kita sudah siap? Jackson, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Nuga mau izin konfirmasi audio dulu. Suaranya Nuga aman, terdengar, mendengung, mendem, jelas, atau apa Bapak Ibu? Boleh nggak? Di kolom chat minta tolong bantu respon karena tadi malam kan ada kajian STB. Ternyata ada kendala audio di Nuga. Coba boleh bantu respon di kolom chat Bapak Ibu biar Nuga bisa mastiin kualitas audio pagi ini gimana? Jelas nggak? Mendengung, mendem Kang. Nanti Nuga coba ganti-ganti. Aman ya? Bener aman Umi Umu Adin nih, Insya Allah. Nggak enak Kang Nuga, saya nggak ngerti. Gitu. Aman ya Insya Allah ya. Teman-teman titik balik atau tim operator mungkin bisa bantu respon juga. Apakah suaranya udah baik atau masih perlu diinisiasi lagi gitu ya. Karena tadi sebelum mulai sempat dicek-cek masih ada kendala. Oh aman ya, Insya Allah, Alhamdulillah.
Sekarang tanya Umi Amrin. Umi Amrin, suara Noga aman nggak? Seperti semalam kah? Atau lebih baik? Wih, jempolnya hilang Umi, jadi warna biru jempol. Sama. Ya, baik, alhamdulillah karena sudah aman. Noga mau izin buka dulu kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu Ayah Bunda. Sudah hari Jumat lagi ya. Sudah hari Jumat lagi, sudah bisa kajian lagi. Ternyata sudah Allah izinkan hidup sepekan lagi. Masya Allah, ini perjuangannya, doa-doanya, ikhtiar-ikhtiarnya. Semoga Allah terus bimbing ya Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Tapi gimana pagi ini Bapak Ibu, kabarnya, semangatnya, perasaannya, pikirannya sehat, aman? Oh Kang, aduh pikiran saya lagi penuh. Lagi penuh sama apa? Lagi penuh sama transferan masuk. Asik. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu boleh dong kita update-update kabar dulu pagi hari ini di kolom chat supaya nanti bisa sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Atau ada kabar bahagia apa? Silahkan boleh di drop di kolom komen. Udah kayak YouTuber belum Bapak Ibu? Alhamdulillah ya, tuh kalau kata Om Yamrin, kalau penuh sama gajian masuk sedekah katanya gitu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga semuanya sehat-sehat. Silahkan sambil diketik-ketik di kolom chat sambil dengerin Nuga ngomong apa. Insya Allah ya. Semoga semuanya sehat, semuanya baik, semuanya aman, semuanya bahagia, semuanya terkontrol. Allah izinkan hadirkan kedamaian buat kita pagi. Amin ya rabbal alamin. Lagi adem Kang, hujan soalnya. Oh iya, iya Bu Yuni, sama di Tangerang juga hujan dari semalam kayaknya. Alhamdulillah. Bapak Ibu Ayah Bunda, di awal seperti biasa Nuga pengen ngajak kita sama-sama bersyukur dulu dan kita bersalawat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kalau ini terus kita rutinkan, ini bisa jadi salah satu ikhtiar kita memantaskan diri dan bilang sama Allah, ya Allah, minta tolong mudahin semuanya, karena kita sudah bersyukur ya Bapak Ibu, kemudian kita terus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah senantiasa bimbing hari-hari kita, Allah senantiasa jaga hari-hari kita dalam keberkahan. Amin ya Rabbal. Baik Bapak Ibu, ya benar di awal Nuga juga mau jadi alarm, mau jadi reminder, Nuga mau ngingetin, mumpung hari Jumatnya di akhir bulan, mumpung ketemu lagi dengan hari Jumat, mumpung Allah izinkan lagi untuk ikut kajian di titik balik, maka Nuga mau izin buka peluang sedekah, kontribusi sedekah Jumat pagi ini Bapak Ibu, mangga Bismillah yang mau lewat titik balik dalam rangka mensupport setiap program dari titik balik, syiar-syiarnya dari titik balik, untuk juga kemudian menjaga cahaya-cahaya ilmu yang sudah dititipkan sama banyak guru-guru kita gitu ya, dan merasa bahwa ini sangat penting sekali untuk bisa kita syukuri dengan sedekah. Silahkan boleh di scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya di Bank BSI 71788677703 atau sama titik balik. Silahkan Bapak Ibu, karena ini kesempatannya 76 orang dapat informasi di awal dari Nuga. Semoga bisa dimanfaatkan waktu terbaiknya, gitu ya. Sebetulnya tidak harus besar, apalagi memaksakan, gitu ya. Tapi insya Allah semoga dari apa yang sudah kita keluarkan, kita sama-sama niatkan. Pertama, bisa membantu. Kedua, bisa melembutkan hati. Ketiga, bisa menerima ilmu sebaik mungkin. Keempat, ilmunya dilanggengkan dalam hati dan pikiran kita. Kelima, guru-guru kita termuliakan. Keenam, kedepannya Bapak Ibu Ayah Bunda sebagai jamaah dan kami dari titik balik, terus Allah naikin levelnya. Allah naikin kelasnya jadi lebih baik lagi. Baik secara materi, baik secara banyaknya peserta dan lain sebagainya. Ini insya Allah kita bisa sama-sama saling menerima manfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Emang enggak Bapak Ibu boleh, atau teman-teman dari titik balik kalau sempat, kalau lagi bisa
boleh dikirim nomor rekeningnya di kolom chat biar bisa langsung di copy sama Bapak Ibu ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu ayah bunda, kita juga akan segera memasuki bulan Ramadan nih, Masya Allah ya, makin 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 antusias harusnya insya Allah, karena pertama ada kelas Ramadan Total Upgrade, salah satunya kita akan belajar di sana mempersiapkan bulan Ramadan sebaik mungkin supaya tubuh dan jiwanya ini dalam mode yang fit, mode yang sehat, mode yang siap untuk menerima segala tuntutan dari Ramadan, banyaknya ibadah, banyaknya aktivitas, jadi badan dan jiwa serta pikirannya ini bisa terus on gitu. Jadi mangga silahkan yang belum daftar silahkan daftar ke kelas Ramadan Total Upgrade. Nah, Bapak Ibu Ayah Bunda Nuga mau izin kasih informasi bahwa setelah Ramadan Total Upgrade ini Nuga pengen tegaskan pertama, Ramadan Total Upgrade itu sebelum bulan Ramadan ya Bapak Ibu, bahwa ini diselenggarakan tanggal 10 sampai 16 Februari. By the way, kalau bulan puasanya yang sudah bisa dilihat di internet itu, khususnya kalau kita ambil dari Muhammadiyah, itu kan tanggal 18. Berarti tanggal 17 untuk yang orang-orang Muhammadiyah atau yang di daerahnya organisasi Muhammadiyahnya lebih dominan, biasanya kan ngikut ya masyarakatnya tuh, ikut ke puasanya Muhammadiyah. Biasanya kalau tanggal 18-nya puasa, berarti kan tarawihnya tanggal 17. Nah, tanggal 17 malam itu Umi Amrin angkat tangan. Kenapa Umi angkat tangan? Oh, saya katanya gitu. Insya Allah ya. Jadi biasanya gitu Bapak Ibu ya. Kalau puasanya tanggal 18, maka tarawihnya tanggal 17. Pertanyaannya, kelas Ramadan Total Upgrade kapan? Nah, itu tanggal 10 sampai tanggal 16-nya. Jadi 10 sampai 16-nya kita ada Ramadan Total Upgrade, tanggal 17-nya kita tarawih hari pertama, tanggal 18-nya puasa pertama. Itu ya. Lalu kita juga ada kelas Ramadan The Journey of Love. Nah, ini yang juga pagi hari ini ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya, ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada berapa coba? 50 orang pendaftar pertama nih, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu Nuga izin mau kasih informasi yang semoga informasi ini sangat-sangat bisa diterima dengan baik, bahwa kita mau kasih tambahan benefit, kita mau kasih tambahan manfaat, kita mau kasih apa namanya, fasilitas-fasilitas eksklusif dari Ramadan The Journey of Love untuk 50 orang pendaftar yang kemarin tuh, Masya Allah. Boleh teman-teman dari operator ditampilin flyernya, ini dia, Masya Allah. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya udah nanti tungguin aja di grup. Atau gini Bapak Ibu, sekarang buka grup WA. Nah, untuk yang belum daftar ke Ramadan Total Upgrade, Nuga mau izin kirim link daftarnya, kirim flyer dan link daftarnya di kolom Afwan di grup WA ya. Kalau di kolom chat udah ada, nanti yang pengen lihat informasi di flyer ini yang sedang tampil jelas gitu ya. Nanti silahkan kita langsung cek di kolom, kok di kolom terus ini enggak, di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp supaya nanti bisa kita akses sama-sama dan langsung daftar pagi hari ini supaya Ramadannya bisa makin banyak lagi orang yang berhimpun di sana insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, inilah kurang lebih informasi yang mau Nuga sampaikan di awal ini seperti biasa, dan semoga pagi hari ini Allah senantiasa bimbing kita. Oke, sambil Nuga mau izin sapa-sapa guru kita pagi hari ini. Oh iya, tadi Nuga dapat informasi karena semalam katanya udah diinformasikan sama Ustadz Indra, cuma kayaknya Nuganya lagi nggak fokus gitu ya. Jadi Ustadz Indra bilang pagi hari ini berhalangan untuk bisa mengisi itu. Sebetulnya ini sudah lama kan, kalau kita menjadwalkan guru-guru tuh udah cukup lama ya, beberapa hari ke belakang. Ustadz Indra tuh nggak bisa tanggal 30. Qadarullah Ustadz Indranya juga lupa. Jadi flyernya udah keburu dikirim ke Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Jadi yang juga sudah terinformasikan sebetulnya ada guru kita yang hari ini akan membersamai kita. Nah, artinya apa? Artinya ada miskomunikasi di kaminya. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi siapapun gurunya, semoga hikmahnya bisa sama-sama kita ambil dengan baik ya, Bapak Ibu. Untuk itu, Bapak Ibu boleh nggak kita drop dulu di kolom chat? Siap Kang, gitu. Udah siap untuk belajar pagi ini? Siap Kang Nuga. Bismillah. Bismillah Kang Nuga. Bapak Ibu yang mau sambil bawa kopi, ada teh, sambil ada susu atau ada apapun itu di sampingnya silahkan.
kemudian yang mau sambil makan, makan buah, makan ketoprak, makan karedok gitu ya. Janganlah Bu ya, kalau makan karedok terlalu kenyang untuk pagi-pagi kayaknya ya. Makan ketoprak terlalu kenyang pagi-pagi. Tapi kalau ada mau cemilan, buah dan lain-lain silahkan ya. Dan siapkan mushafnya, siapkan Quran digitalnya kalau perlu, kemudian siapkan catatannya, tapi utamanya kita siapkan hati dan pikiran kita pagi ini supaya mindful. Oke, Bapak Ibu, Ayah Bunda, sebelum Nuga mau sapa-sapa guru kita, Nuga mau izin kasih teaser lagi karena udah seratusan orang. Nuga pengen kasih tahu ada apa sih di kegiatan kita di bulan Ramadan, The Journey of Love. Nuga mau izin kita sama-sama lihat dulu teaser dari Ramadan The Journey of Love. Jadi kita saksikan video yang berikut ini. Silakan. Nah, jadi kurang lebih insya Allah itu yang akan kita pelajari. Ruang Ramadan kita akan seperti itu ke depannya insya Allah. Seperti apa sih Kang? Ya udah tunggu aja ya Bapak Ibu. Insya Allah yang belum daftar silahkan daftar di kolom chat atau di grup WhatsApp nanti dicek informasi. Sekarang juga mau izin sapa-sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustadz Qadar. Apakah sudah standby? Kayaknya tadi sudah terlihat deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kumaha ada Bang Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah luar biasa khair. Masya Allah. Sudah lama sekali baru ketemu lagi Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah, ya udah lama banget ini. Alhamdulillah. Izin Ustadz Kadar, mungkin pertama nanti sambil bisa memperkenalkan atau menyapa Bapak Ibu Ayah Bunda, tapi mungkin nitipnya kalau di titik balik biasanya Nuga minta spill Ustadz. Kira-kira spill kisi-kisinya pagi hari ini kita akan bahas seputar apa aja Ustadz? Iya, Masya Allah. Ya, sambil menyapa terlebih dahulu, ayah, bunda, abang, kakak, akang, teteh semuanya yang ada di ruangan Zoom ini. Dengan sapaan kemuliaan para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Sambil memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Kadar Ramdhani. Ini biasanya udah pada tahu ini. Ya, maksudnya karena namanya ala kadarnya. Dan biasanya Kang Nuga suka spill-spill nama saya di awal walaupun belum ketemu dengan saya nih. Apa kadar hari ini gitu ya Kang Nuga ya? Iya. Oh, apa kabar itu mah ya? Apa kabar bukan apa kadar. Jadi nama saya Kadar Ramdhani, insya Allah sambil membersamai ayah bunda menguatkan perjalanan yang semestinya kebetulan Al Ustadz ya Gurunda Ustadz Indra Firmansyah beliau berhalangan. Mohon izin ayah bunda insya Allah sedikit menemani membersamai ya ayah bunda sharing. Ya di sini bukan guru, bukan ustadz, bukan siapa-siapa, melainkan teman belajar buat ayah bunda ya. Alhamdulillah di sini udah ada Umi Syafiq ya, udah open camp. Ada Umu Adin sama Quinsa, namanya bagus-bagus ya. Ada Umi Amrin dari Kendal, Masya Allah. Ibu Siti Karima, makasih nih. Apa kadar hari ini Ibu Siti? Kemudian ada Ibu Azri Rasunah Bekasi yang udah open camp ya. Ibu Diah Pusporini dari Tegal, Alhamdulillah konsisten hadir ya Bu ya. Insya Allah Ibu Pariyati Kebumen, Ibu Masruka, ya Masya Allah. Ada Ibu Lilis Rismuna, Ibu Ida Soraya, ada Ibu Endang Rahayu dari Bekasi ya. Bagaimana Bekasi hujan Bu saat ini Bu? Ya, semoga menjadi keberkahan ya hujannya. Ibu Siti Hasanah, Masya Allah. Ibu Maski Ciputat. Ibu Uswatun Hasanah Pangkal Pinang, jauh-jauh, Masya Allah ya. Dari Kota Banjar, Ibu Hei Sulaso. Dari Pangkal Pinang juga Ibu Rizki, Masya Allah ya. Ibu Uswatun Hasanah sama Ibu Rizki ini tetanggaan atau saudaraan? Ibu
Osi dari Brebes, Masya Allah. Kemudian ada Pak Herianto, Masya Allah ya. Kemudian siapa lagi ya? Ada Ibu Herlina Makmur, Bu Tini Tasik, Pak Agus Susanto, Masya Allah ya. Terima kasih yang sudah open cam semuanya, Barakallah. Dan insya Allah kita akan belajar bareng-bareng. Sebagaimana tema yang sudah di-share kepada ayah bunda abang kakak, rezeki yang menguatkan rumah ya. Rezeki yang menguatkan rumah. Kenapa sih ya Kang Nuga, tema ini kita angkat di pagi hari ini mengawali pertemuan kita karena ini relate dengan keseharian kita. Kita sama-sama membangun rumah tangga ya. Ada yang saat ini mungkin sedang bertanya-tanya, kenapa rumah tanggaku seperti ini aja? Atau lagi ngebanding-bandingin dengan rumah tangga yang lainnya. Ya, kalau rezeki yang didapatin itu berkah, kenapa sih rumah tangga justru banyak yang runtuh di tengah usaha mencari rezeki itu? Ya, ternyata ada pemahaman-pemahaman yang mesti kita kuatkan supaya juga rezeki yang Allah titipkan ini menguatkan rumah kita. Ya, insya Allah. Itu mungkin sekedar spill-nya ya Kang Nuga tentang apa yang akan kita bahas insya Allah pagi hari ini. Insya Allah, Alhamdulillah. Syukur Ustaz Kadar. Dan semoga Bapak Ibu Ayah Bunda ini bisa makin menguatkan materi kita pagi hari ini. Tapi seperti biasa sambil siap-siap, kita nonton dulu ya. Kita saksikan video yang berikut ini. Ramadan datang setiap tahun. Tapi jujur, apakah tubuh dan ibadahmu benar-benar naik level? Kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin. Tapi realitanya, tubuh justru cepat drop, emosi mudah meledak, fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan, justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir, tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam intensif kelas titik balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan. Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu. Bapak Ibu Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Oke dok, pada Ustadz Kadar Ramdhani, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Falyatafadhal mashkur. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair, Kang Nuga yang sudah menggawangi kita semuanya menjadi fasilitator di pagi hari ini bersama tim-tim yang ada di belakang layar ya. Tidak lupa juga kami mendoakan semoga teman-teman yang ada di belakang layar, Kang Nuga ya, Allah limpahkan dengan rahmat sakinahnya dan juga Allah berkahi setiap nafasnya, helaan nafasnya, setiap langkah-langkahnya dalam kehidupannya bersama keluarganya, di dalam biduk rumah tangganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kembali menyapa ayah bunda abang kakak yang semuanya hadir di ruangan Zoom ini, ya, dengan izin Allah, kembali dengan sapaan kemuliaan para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an
wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bi barakatil Qur'an. Salawatullah wa salamuhu ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahman 'allamal Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nuzila ilaihil Qur'an. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya bunda, abang kakak. Gimana suara saya bisa diterima dengan baik ya bunda? Sambil interaksinya dijawab ya. Jelas, jelas insya Allah ya. Ya sambil saya ngecek suara ya terlebih dahulu. Bagus, jelas. Alhamdulillah ya. Terima kasih Umi Amrin dari Kendal ya udah ngasih tahu nih. Alhamdulillah jelas ya. Wah, Pak Agus, jelas. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pagi hari, insya Allah pagi hari yang membahagiakan untuk kita semuanya. Semoga siapapun yang saat ini di pagi hari sudah kemudian mencari perhatian Allah dengan ngumpul bareng-bareng di ruang Zoom ini. Semoga Allah mudahkan setiap langkah perjalanannya, Allah limpahkan rezekinya, khususnya di hari ini untuk ayah bunda, abang kakak, sahabat semuanya. Masya Allah. Ya, bersama titik balik, yuk kita balik lagi ke Allah, semakin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan terlalu banyak yang saat ini mungkin, ya ayah bunda, abang kakak, yang di dalam rumah tangganya, di dalam aktivitasnya mengawali hari-hari justru bukan dengan kebahagiaan, ya. Ada yang mengawali hari-harinya dengan teriakan mungkin tadi pagi, ada yang mengawali hari-harinya mungkin dengan sesuatu yang Allah nggak sukai, ya. Halo, oke, baik. Apakah suara saya bisa diterima dengan baik ini? Mohon maaf tadi nge-freeze ya. Suaranya aman, Sad. Cek, Kang Nuga, Aman, aman, Sad. Masuk. aman ya? Oh, Aman. bisa nggak? Aman ya. Masya Allah, sekali lagi mudah-mudahan apapun yang kita hadirkan di pagi hari ini, semoga itu yang menjadi pemicu Allah meluas limpahkan rezeki untuk kita, kebaikan-kebaikan untuk kita di satu hari ini. Makanya penting sekali kajian pada pagi hari dalam mengawali perjalanan hidup kita, ya. Eh, akan mewarnai setiap apa yang akan Allah berikan untuk kita satu hari ini. Insya Allah, kalaulah kita mengawali dengan senyuman, maka hari ini akan tersenyum kepada kita, ya. Oleh karena itu, kalaulah tadi mengawali hari dengan cemberut, mengawali hari dengan khawatir, ada yang itu bangun langsung khawatir ya Bunda. Bangun-bangun itu langsung cemas, ada yang gitu. Bahkan jangankan bangun langsung cemas ya, tidurnya aja cemas. Tidurnya aja anxiety, tidurnya aja nggak tenang, ya, mesti pakai obat. Ada yang seperti itu mungkin, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dengan apapun keadaan kita, Allah ingin mengingatkan kita semuanya dan menguatkan kita bahwa perjalanan hari ini bergantung kepada kita yang merespon setiap langkah perjalanan kita insya Allah ya. Masya Allah. Nah, ayah bunda abang kakak yang dibahagiakan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan belajar tentang rezeki yang menguatkan rumah ya. Rezeki yang menguatkan rumah. Nah, saya mengawali pertemuan ini dengan 200 partisipan, Masya Allah ya. Ini juga adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali dengan doa ya tentu saja. Kita juga bareng-bareng tadi berdoa ya. Kita mengawali perjumpaan dengan doa, mengawali hari dengan doa. Bangun tidur kan langsung berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wah, Masya Allah. Semuanya doa. Ya, oke. Nah, mengawali pertemuan kali ini bersama 200 lebih dari partisipan, saya akan share screen terlebih dahulu ya, Kang Nuga ya.
Baik. Oke, sebelum kita lanjut kepada materi kita, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada ayah bunda, semuanya yang di pagi hari ini gabung bareng-bareng ya. Pertanyaannya, mana yang menenangkan ayah bunda? Mana yang bikin kita tenang selama ini? Yuk jujur dengan pikiran kita, jujur dengan apa yang kita rasakan selama ini. Sambil siap-siap di kolom chat ya. Sambil siap-siap di kolom chat, jawab satu persatu ya ayah bunda. Jawab satu persatu. Masya Allah. Jawab satu persatu. Mana yang selama ini menenangkan? Yang pertama, sehat atau sakit? Silakan. Jawab. Pak Agus, sehat. Masya Allah ya. Selama ini yang menenangkan ketika sehat ya. Ya, semoga kita semuanya Allah senantiasa jaga dengan kesehatan, semangat ya, semangat mengarungi rumah tangga, semangat untuk mencari ilmu ya, senantiasa semangat. Insya Allah ya. Semoga yang nulis ini Allah ijabah, senantiasa Allah jaga dengan segala kesehatannya ya. Sehat ya. Baik, pertanyaan kedua. Siap-siap ayah bunda bang kakak. Ya, siap-siap. Jawab kembali. Mana yang selama ini menenangkan kita ketika kita senang atau ketika kita sedih? Ya, senang. Masya Allah. Ya, kayaknya kalau sedih nggak ada tenang-tenangnya ya. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga setiap langkah-langkah kita dengan kebahagiaan ya, senantiasa merasakan senang, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ketiga, ketiga, ketiga ya. Siap-siap di kolom chat. Siap. Mana yang senantiasa menenangkan kita ketika kenyang atau lapar? Ketika kenyang, ya Pak Agus, Masya Allah. Bu Yayat kenyang, kenyang, ya. Ibu Pira, ya Masya Allah. Ketika lapar juga, itu menenangkan ya. Masya Allah. Ibu Rini, Payakumbuh, lapar ya Bu, ya. Ibu Dian, kenyang, amin ya. Insya Allah. Kenyang yang tak berlebihan. Oh, ini ditambahin ya Bu Mili ya. Udah Bukit Tinggi. Masya Allah. Baik, pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Coba. Mana yang menenangkan kita ketika isi, ketika kosong? Katakanlah dompetnya. Dompetnya ketika isi atau ketika dompetnya kosong? Mana yang menenangkan ayah bunda selama ini? Isi ya. Kalau tadi kenyang lapar masih ada jawaban yang berbeda nih. Isi ya. Ibu Rizky. Kosong biar diisi. Ya. Ya nah Ibu Is ini Ibu Isolaso dari Kota Banjar nih jujur aja deh ya. Ketika isi. Ibu Indarti ketika isi dan kosong ya. Masya Allah. Bu Maski ketika isi bisa sedekah. Oke, emang kosong nggak bisa sedekah ya? Masya Allah, Ibu Yus Pejaten ini dalam nih, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Ya, Ibu Akmal, Umu Akmal, kadang kosong tenang karena di rumah aja. Kalau di mall ya beda lagi ya, Umu Akmal ya. Baik, ayah bunda, abang kakak yang dibahagiakan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengaja saya bertanya terlebih dahulu dengan apa yang ada ya di pertanyaan-pertanyaan ini, karena memang asumsi-asumsi yang beredar selama ini terdapat salah kaprah di dalam memahami kebahagiaan. Ada orang yang berkata, happiness is the ultimate currency. Bahwa kebahagiaan itu adalah mata uang tertinggi. Ya, kebahagiaan itu adalah mata uang tertinggi. Jadi sebanyak apapun keuangan kita, sebanyak apapun bertonton emas kita, kira-kira semakin banyak uang, semakin kita tenang atau semakin kita cemas? Coba ayah bunda. Kalau semakin banyak uang, semakin kita tenang atau semakin cemas? Ya, semakin cemas ya. Baik. Kalau emas di rumah banyak bertonton, kira-kira nih, emasnya di rumah nih, di lemari ayah bunda,
Itu lagi ada emas disimpan sama lemari pakaian tuh, berton-ton tuh. Kira-kira dengan tonan emas itu, kita makin bahagia atau makin cemas? Makin takut ya, makin cemas. Belum tahu, kayaknya ngebayangin aja dulu, Bu. Mimpinya aja cemas, apalagi hidupnya. Masya Allah. Kadang tenang, kadang cemas. Kapan tenangnya tuh? Masya Allah ya. Makin was-was. Nah ini ya Bunda Bang Kakak. Makanya ada orang yang mengatakan happiness is the ultimate currency. Bahwa ternyata kebahagiaan itu adalah mata uang tertinggi. Kenapa? Karena sekuat apapun mata uangnya, sebanyak apapun hartanya, ya sebejubel bejubel apapun emasnya yang ada di rumahnya, itu belum tentu menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan untuknya. Justru sebaliknya, semakin dia merasakan cemas, semakin dia merasakan khawatir. Bahkan saya menemukan ada satu kisah ketika dibuat kereta cepat di Indonesia, di Jawa Barat itu melewati Cikalong ya. Ada di situ seorang ayah lah ya, yang dia hidupnya sangat sederhana. Jualannya itu jualan tahu gejrot kalau nggak salah ya. Jualan tahu gejrot. Beliau sangat sederhana sekali. Tiba-tiba rumahnya kesabet proyek kereta cepat. Kemudian beliau mendapatkan ganti 2 M. Tiba-tiba dia nggak punya rekening bank, nggak punya apa-apa, ya nggak pernah ke bank sama sekali. Akhirnya uangnya yang dia dapatkan itu cash, Bunda, Abang Kakak. Seneng nggak kira-kira kalau tiba-tiba dapat 2 M? Seneng, ya. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah, 2 bulan kemudian beliau wafat. 2 bulan kemudian beliau wafat. Dan wafatnya karena apa? Karena kecemasan-kecemasan yang ada. Rumahnya yang sederhana, tapi di dalam rumahnya ada uang 2 miliar. Dia berpikir betapa banyaknya orang jahat yang mengincar rumahnya, mengincar hartanya, ya, mengincar uang yang semuanya tahu bahwa si bapak ini dapat 2 miliar gitu. Satu kampung tahu. Kira-kira jelalatannya seperti apa orang-orang jahat kepada beliau. Sehingga 2 bulan kemudian dengan kecemasan, anxiety yang dimiliki, ketakutan yang luar biasa. Eh, mohon maaf ya. Tiba-tiba agak meler pagi hari ini, karena kan hujan terus-menerus ya di kota Bandung, Masya Allah. Semuanya semoga sehat-sehat senantiasa ya, tentu saja. Ya. Nah, ayah bunda abang kakak, ternyata dengan segala apa yang dia miliki tidak membuat dia tenang, tidak membuat dia bahagia. Sekali lagi, happiness is the ultimate currency. Sebanyak apapun harta, sebanyak apapun kebaikan-kebaikan di dalam pandangan mata kita, itu belum tentu bisa membahagiakan kita. Makanya ulama mengungkapkan as-sa'adatu huna laisa hunaka, bahwa kebahagiaan itu di sini bukan di sana. Sekali lagi, kebahagiaan itu ada di dalam, bukan di sana. Dan tatkala kita berbicara tentang rumah tangga, ayah bunda abang kakak, ternyata rumah tangga itu kenapa sih banyak yang rezekinya kelihatannya berlimpah tapi rumah tangganya kosong? Kayaknya rumah tangganya panas. Kenapa rumah tangganya tidak baik-baik aja? Ternyata bukan tentang finansial. Ternyata bukan tentang keberlimpahan saja semata, melainkan banyak di antara mereka yang terluka secara batin, lelah secara batin, rumah tangganya terkoyak secara batin. Walaupun kelihatannya mereka berlimpah ruah harta, namun kebahagiaan hilang di dalam bidang rumah tangganya. Nah inilah ayah bunda abang kakak yang menjadi pertanyaan, mana yang menenangkan kita selama ini? Ternyata kita tidak bisa memungkiri yang selama ini menenangkan kita ketika kita sehat, ketika kita senang, ketika kita kenyang, ketika dompet kita terisi. Lalu kalaulah reverse, ya kita dibalik pemahamannya. Bagaimana kalau ternyata Allah menjadikan kita saat ini sakit? Bagaimana ketika Allah sedang menitipkan kepada kita momen sedih? Bagaimana ketika Allah kemudian lagi menjadikan kita lapar? Bagaimana kemudian kalau Allah mempergulirkan dompet yang tadinya isi saat ini kosong? Apakah
apakah kita masih bisa bahagia dengan segala kondisi itu? Apakah kita masih bisa menghadirkan ketenangan dengan segala kondisi-kondisi itu? Nah ini ya, salah kaprahnya selama ini. Bahkan ada di dalam ya, ada di dalam survei penelitian dari Personal Growth Survey membuktikan bahwa sebagian besar manusia di dunia ini mereka salah kaprah memahami kebahagiaan. Dan sebagian besarnya kebahagiaan itu adalah tentang memiliki rumah. Memiliki rumah. Dan ini relate dengan kajian kita, ya, rezeki yang menguatkan rumah. Insya Allah. Dan ternyata semua apa yang didapatkan oleh kita sebagai manusia itu tidak ada apa-apanya ketika batin kita ternyata apa-apa. Gitu ya. Sekali lagi, apapun yang sudah kita dapatkan, apa-apa yang kita dapatkan ternyata tidak ada apa-apanya ketika batin kita sedang apa-apa. Ya, kelihatannya sehat tapi ternyata sakit, kelihatannya senang tapi ternyata sedih, kelihatannya kenyang tapi ternyata batinnya kelaparan, lapar dengan rasa tenang, lapar dengan kebahagiaan. Nah, tahun kemarin, ya, tahun kemarin kita mendapati ada sebuah kejadian, ayah bunda bang kakak. Ya, kejadiannya ternyata ada koruptor di salah satu BUMN gas di Indonesia, ya. Bilang aja Pertamina gitu ya. Ternyata koruptor ini menghabiskan hampir 200 triliun dalam 1 tahun. Dan kalau dihitung dalam 5 tahun berarti 1.000 triliun ya. Lumayan bisa bayar utang Indonesia ya. 1.000 triliun dalam hitungan 5 tahun. 1 tahunnya sekitar 180 sekian. Tapi itu kan ketahuannya di tengah jalan ya. Coba kalau dibiarin dulu 1 tahun, 200 triliun. Ternyata saya hitung, ya bunda bang kakak, saya hitung, ternyata dalam 1 hari mereka mendapatkan 500 M. Coba, kalau ayah bunda abang kakak yang ada di ruangan ini, kira-kira dalam 1 tahun, ini kan mau lebaran bentar lagi nih. Lebaran ke lebaran dapat 5 M cukup nggak? Dari lebaran ke lebaran dapat 5 M cukup nggak? Atau gede teuing sana gitu. Lebih ya, bagus ya, lebih ya. Lebih dari cukup tuh, Masya Allah ya. Ini ahli-ahli kajian, ahli-ahli pengajian pasti jawabannya gini. Ini kona'ah banget ya. Lebih dari cukup ya. Kelebihan tuh Ibu Is ya. Iya, Ibu Bapak Galaksi. Kaget. Nah, ayah bunda bang kakak. Tapi ternyata ada orang atau mungkin banyak, cuman tidak nampak aja, belum ketahuan. Yang bahkan secara sistem mereka mendapati 500 M. 500 miliar 1 hari. Dalam 1 tahun mereka dapat 200 triliun. Coba. Tapi kenapa mereka belum juga puas, mereka belum juga bahagia? Ada apa di balik itu semuanya? Nah, ini sekali lagi bukan tentang finansial dalam kehidupan rumah tangga, tapi melainkan apa makna yang bisa kita dapatkan sehingga rezeki itu mampu menguatkan rumah kita. Nah, ini dia asumsi-asumsi yang keliru tentang rezeki dalam rumah yang selama ini muncul, ya Bunda Bang Kakak. Seperti apa? Yang pertama, ada ungkapan kalau rezeki cukup, rumah pasti tenang. Nah, ini ungkapannya kayak yang benar, ya kayak yang benar, tapi ternyata banyak kekeliruan di dalamnya. Ya, kalau rezeki cukup, rumah pasti tenang. Pengennya kayak gitu. Tapi faktanya ternyata banyak keluarganya mapan. Banyak keluarga yang mapan, ya. Tapi hidup dalam ketegangan-ketegangan emosional, ketegangan-ketegangan batin. Mereka sibuk dengan kemapanannya. Namun apa yang terjadi? Minim komunikasi. Padahal rumah tangga 90%-nya dibangun dengan komunikasi. Bukan sekedar dengan ekspresi. Bukan sekedar dengan uang. Ya, tapi kebanyakannya jadi manipulasi. Ya, nah ini minim komunikasi. Ada pasangan yang merasa sendirian. Ada suami yang merasa tidak pernah cukup. Ada anak-anak yang merasa tidak nyaman. Lebih daripada itu, mereka kehilangan sakinah di dalam rumah tangganya. Ya. Nah, ini asumsi yang sekarang tidak kita sadari, tapi menjadi asumsi kita semuanya di muka bumi ini. Ya, kita ngerasa
Rumah ini pasti tenang. Rumah tangga ini pasti senang dan tenang ketika rezekinya cukup, ya, atau berlimpah. Itu asumsi yang pertama. Nih, asumsi yang keduanya, kalau ada orang yang tertekan secara finansial, secara ekonomi, ini bukti bahwa imannya sedang diuji. Ini betul, setengah betul bisa dikatakan, saya katakan gitu ya, setengah betul bahwa ujian dari Allah adalah tentang ekonomi salah satunya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Allah mengungkapkan naqsim minal amwal. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Kurang harta. Nah, kurang harta ini adalah tentang finansial. Kurang harta ini adalah tentang ekonomi. Bahwa bagian dari kekurangan finansial itu adalah merupakan bukti bahwa iman kita sedang diuji. Itu betul. Tapi ternyata ini tidak selamanya benar. Ya, belum lengkap. Ya, karena banyak orang yang kemudian akhirnya membanding-bandingkan. Kalaulah memang yang sedang diuji itu adalah mereka yang saat ini sedang tertekan ekonominya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang kaya saat ini? Bagaimana dengan orang-orang yang kelihatannya mapan saat ini? Apakah mereka sedang tidak diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira mereka sedang diuji atau tidak? Ya. Kalaulah orang yang kelihatannya kurang dia sedang diuji, maka bagaimana dengan orang yang saat ini kelihatannya berkelimpahan? Ya, kemana-mana senantiasa jajan di luar gitu ya. Kemudian anak-anaknya kuliah di luar negeri. Dan Allah mengingatkan kita semuanya di dalam Quran surat Maryam ayat 74, ayah bunda abang kakak. Allah mengingatkan kita semuanya tentang hal ini. Ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Dan betapa banyak kami membinasakan dari kurun-kurun sebelum mereka ini. Hum ahsanu athasa wari'ya. Padahal orang-orang yang diuji itu, orang-orang yang kami binasakan itu, adalah orang-orang yang perkakas rumah tangganya itu indah, wari'ya, dan enak dipandang mata. Ini tentang rumah, ayah bunda abang kakak. Penjelasan surat Maryam 74. Ini tentang rumah. Karena banyak orang-orang yang ternyata Allah binasakan. Padahal mereka kelihatannya perkakas rumah tangganya itu diartikannya perkakas rumah tangga ya. Karena istilah orang Sunda apa eh kumahnya. Pokoknya istilahnya setiap sudut rumahnya itu penuh dengan keindahan. Ya, setiap sudut rumahnya itu penuh dengan keindahan dan itu ternyata Al-Qur'an menjelaskan tentang hal itu. Ya, menjelaskan tentang hal itu. Ada banyak orang yang merasa, nah, bro dijuru, bro dipantau. Terima kasih, Budian. Bro dijuru, bro dipantau. Ini orang Sunda kayak gitu ya bahasanya ya. Unik. Nah, ternyata betapa banyak umat yang saat ini dibinasakan oleh dulu beberapa kurun yang dulu Allah memberikan contoh. Banyak umat yang dibinasakan walaupun dengan segala keberlimpahannya. Contohnya Firaun, contohnya Korun, ya, dan lain sebagainya. Mereka adalah sultan-sultan pada zamannya. Dan banyak orang yang ngiri sama Korun. Banyak orang yang ngiri sama Firaun. Tapi ternyata mereka pun Allah binasakan dengan segala keberlimpahannya. Ya. Nah ini. Kemudian ternyata yang menjadi ujian kita bukan tentang ekonomi kurang saja. Melainkan keberlimpahan juga menjadi ujian bagi kita. Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitnah. Dan kami pasti akan menguji kalian semuanya dengan keburukan, dengan kebaikan, sebagai cobaan, sebagai ujian. Masya Allah. Nah ini, asumsi-asumsi yang keliru tentang rezeki dalam rumah. Maka kita akan mengubah asumsi itu. Kita akan menggali pemahaman, makna-makna yang lain.
ternyata yang saat ini Allah anugerahkan dengan segala keadaan kita, itu yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Kenapa? Karena rumah tangga itu bukan tentang finansial. Rumah tangga, rezeki yang Allah hadirkan, enggak melulu tentang dompet terisi. Bahkan ketika dompet kosong, justru Allah sedang menganugerahkan sesuatu yang lain yang lebih berharga dibandingkan fokus kita kepada dompet kita saat ini. Ya, rumahku rezekiku. Allah mengungkapkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini biasanya dibaca ketika pernikahan ya. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha. Nah, ini yang mesti digarisbawahi. Litaskunu ilaiha. Supaya engkau merasakan tentram kepadanya. Nah, litaskunu atau sakinah itu berasal dari kata sakana yaskunu. Bunda, abang kakak, sakana itu artinya tempat tinggal. Sakana itu artinya rumah. Mungkin saat ini yang berkumpul di ruangan Zoom ini, mungkin rumahnya masih juga ngontrak, mungkin sebagai kontraktor ya. Mungkin rumahnya masih juga berpindah-pindah ke sana kemari. Tapi bukan tentang rumah secara fisik, melainkan litas kunu ilaiha, yaitu tempat di mana rumah itu mampu menghadirkan ketentraman. Sakana itu rumah, tapi sakana itu mesti menghadirkan sakinah. Ya, litas kunu ilaiha. Makanya para ulama kemudian menjelaskan litas kunu ilaiha ini artinya yang lainnya juga adalah litamilu ilaiha. Kita cenderung hati kita kepadanya. Walaupun tempatnya lagi jauh, ayah bunda abang kakak, mungkin saat ini ada yang anak-anaknya lagi mondok, tapi hatinya itu tertuju, kangennya kepada dia, betul nggak? Mungkin ada ayah-ayah yang di ruangan Zoom ini sedang jauh dari keluarganya, jauh dari pasangannya. Ya, LDM-an katanya. Long distance marriage, ya. Nah, tapi walaupun jauh, sang suami itu kemudian litas kunu, ya, litamilu, litamilu ilaiha, condong kepada yang ada di rumah. Kenapa begitu? Dikarenakan Allah menghadirkan mawadah dan rohmah di dalam hatinya, sehingga muncullah sakinah. Walaupun jauh, tapi sakinah itu bisa dirasakan, ketentramannya bisa dirasakan, ketenangannya bisa dirasakan, ada kepercayaan yang dibangun satu sama lain. Nah, penjelasan ulama yang lain bahwa litaskunu ilaiha ini artinya adalah litatma'innu biha, supaya kita merasakan tentram, adem, ayem dengannya. Masya Allah. Dan rezeki yang mana lagi yang kita dapetin? Ya, sebagus sebanyak apapun hartanya, kalau rumahnya ternyata panas, itu tidak akan pernah menenteramkan. Ya, sebagaimana kalau kita punya bepergian dalam sebuah perjalanan, di dalam perjalanan itu, ayah bunda abang kakak, katakanlah kita naik mobil bareng-bareng dengan yang lainnya, sama teman-teman kita atau sama keluarga kita, ya, kita naik mobil. Mana yang ayah bunda pengen pilih? Mana yang ayah bunda pengen pilih? Pengen ada di dalam mobil dengan orang-orang yang mereka ramah, enak diajak ngobrol, seru, atau pengen berada di dalam mobil yang orang-orangnya iri hati dan cemberut? Kira-kira yang menenteramkan yang mana? Ini jawabannya udah pasti. Pengennya sama yang pertama ya, Ibu Endang ya. Yang ramah, yang seru, yang bisa menampilkan kebahagiaan ketika bepergian. Kayaknya 2 jam, 3 jam, 4 jam, 8 jam juga nggak kerasa ketika orang-orang yang ada di dalamnya seru, padahal berdesak-desakan.
padahal desek-desekan, tapi seru, gitu ya. Tapi yang satu lagi, nggak berdesak-desakan, nyaman duduknya, tapi ternyata di samping kanan kirinya cemberut, judes, iri hati, ya. Kira-kira apa yang dirasakan? Walaupun dengan segala keluasaan tempat duduk kita, rasanya sempit sekali ya ruangan kendaraan itu. Ini baru kendaraan. Lalu bagaimana dengan rumah tangga? Sama ayah bunda abang kakak. Sebagaimana rumah tangga yang katakanlah di dalam rumahnya tidak ada AC. Maka selamanya panas, selamanya ada pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih, kenapa sih? Nah ini rumah itu sedang kehilangan keberkahannya. Rumah itu sedang kehilangan rezekinya. Mungkin kelihatannya mapan, tapi boleh jadi mereka sedang sakit, mereka sedang terluka. Batinnya tidak tentram, tidak tenang. Nah, itu dia ayah bunda abang kakak. Dan saya mendapati bahwa ada satu kejadian ketika saya mengajar tahsin Al-Quran di Bandung ya. Ketika mengajar, ada salah satu dari peserta belajar itu dosen dari perguruan tinggi yang ternama di Bandung. Dia datang terlambat, tapi dalam keadaan gelisah. Aduh, gimana ya anakku kok nggak bisa dihubungi? Anakku kok nggak bisa dihubungi? Kenapa ya? Kan? Saya nanya, Bu, kenapa? Emang anaknya kenapa? Kan anaknya udah gede, segitunya banget sih, Bu, kata saya. Tenang aja, Bu, tenang. Insya Allah Allah jagain. Bukan gitu, Ustadz. Saya barusan banget mendapatkan kabar bahwa mahasiswa saya, katanya, dia lompat dari apartemen lantai 28 di Jatinangor. Jatinangor Sumedang ya, Bu ya. Lompat dari lantai 28. Dan saya ngerasa, aduh bagaimana anak saya, apakah baik-baik saja? Padahal kejadiannya anak orang lain. Ya, kalau saya bertanya kepada ayah bunda, dengan narasi yang tadi, ada anak mahasiswa yang lompat dari lantai 28. Dia diamnya di apartemen, coba. Kira-kira kalau dia diam di apartemen, betul. Ya. Kalau dia diam di apartemen, kira-kira itu keluarganya mapan atau biasa aja? Keluarganya pasti mapan. Diamnya aja di apartemen, coba. Kira-kira mahasiswa ini ke sana kemari pakai sepeda atau pakai mobil kira-kira tuh. Mahasiswa yang loncat ini, ya, pakai mobil. Betul. Diamnya aja di apartemen. Kira-kira nih mahasiswa nih. Banyak mahasiswa yang saat ini masih kekurangan, ya, pengen dapat beasiswa. Ya, mereka yang berprestasi berupaya dapat beasiswa karena kekurangan. Tapi ini yang loncat, ayah bunda, kira-kira dia isi ATM-nya isi atau kosong gitu. ATM-nya berisi apa kosong kira-kira. Nah, kita udah bisa nebak ya. Ini mahasiswa ini ATM-nya isi, kemana-mana dia pakai mobil, dia nyaman sekali tinggalnya di apartemen bukan kos-kosan. Apalagi kos-kosannya yang nggak ada wifi, nggak ada air hangat, nggak ada WC-nya, WC-nya di luar gitu ya. Tapi ayah bunda abang kakak, kenapa dia kemudian memilih untuk menjatuhkan diri? Bunuh diri. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jauhkan itu semuanya dari keluarga kita. Karena bukan tentang apa yang didapatkan, melainkan apa yang ada di dalam. Kehilangan support, kehilangan ketenangan, kehilangan kenyamanan. Maka cara dia mencari perhatian orang tuanya, mencari perhatian orang-orang di sekitarnya, tiada lain adalah dengan cara apa? Menghabiskan dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka sekali lagi bahwa rezeki yang selama ini kita pahami, kita salah kaprah memahami rezeki. Maka rezeki yang menguatkan kita, ya tatkala kita mampu mengambil makna dari setiap apa yang Allah anugerahkan pada kita semuanya. Dan Allah menjelaskan di dalam surat At-Tolak ayat ke-7. Untuk kita semuanya ya Bunda Abang Kakak. Menjelaskan dalam surat At-Tolak ayat ke-7. Ini saya bagi menjadi 4 bagian eh, isi ya di dalam surat At-Tolak itu. At-Tolak ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama,
liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang kedua, wa man qudira alaihi rizqahu falyunfiq mimma atahullah. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa harta yang dianugerahkan Allah kepadanya. Yang ketiga, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Saya ja'alullah ba'da usri yusra. Allah akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. Ya, baik, ayah bunda abang kakak, kita akan telusuri ya hal-hal yang menguatkan perjalanan rumah tangga kita, khususnya sakan kita semuanya, yang mampu menghadirkan sakinah untuk kita semuanya. Bahwa liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Allah menitipkan kepada kita keberlimpahan. Maka keberlimpahan itu yang pertama semestinya menjadikan seseorang faham bahwa di balik keberlimpahan Allah titipkan bagian orang lain untuk kita. Sekali lagi, segala keberlimpahan itu kosong tatkala kita tidak mampu berbagi dengan ruang-ruang sekitar kita. Katakanlah rumah kita terlihatnya mewah dan berlimpah, tetapi tetangga yang di sebelah kita kemudian jauh dari perhatian kita sebagai tetangganya, maka kita sedang kehilangan keberkahan dalam rumah kita, ayah bunda abang kakak. Boleh jadi harta kita berlimpah, rumah kita mewah, kendaraan kita megah, katakanlah. Namun ternyata rezeki-rezeki yang didapatkan bukan dari sesuatu yang Allah ridhoi, maka kita sedang kehilangan keberkahannya. Oleh karena itu, bagaimana untuk kita memahami bahwa segala apapun yang Allah titipkan kepada kita, segala kelebihan-kelebihannya itu adalah cara Allah untuk kita mengeluarkan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya. Ini sebetulnya ayat tentang rumah tangga yang bercerai, ayah bunda abang kakak. Ya, ayat tentang rumah tangga yang bercerai. Kalau kita runut dari ayat sebelumnya, ini tentang perceraian, tentang tolak, ya, surat At-Talaq ini tentang tolak. Namun bahkan para istri yang ditolak sekalipun, maka bagi mantan suaminya yang Allah menitipkan kelapangan rezeki, maka dia wajib untuk memberikan nafkah. Ya, wajib untuk memberikan nafkah dikarenakan anaknya masih diurusi oleh istrinya. Anak sang bayinya masih disusui oleh sang mantan istrinya. Nah ini. Namun, secara garis besar pemahamannya bahwa banyak di antara kita yang Allah titipkan dengan keberlimpahan rezeki. Maka di balik itu semuanya Allah sedang menitipkan kebaikan untuk lingkungan sekitar kita. Ya, kebaikan untuk lingkungan sekitar kita. Nah, kita cek dari mulai sekarang, ayah bunda abang kakak. Apakah banyak uang dingin yang kita dapetin? Nah itu. Jadi, gimana sih cara mengukurnya? Allah menitipkan kelapangan rezeki untuk kita atau tidak? Apakah dalam 1 bulan ini kita masih menyimpan uang dingin apa enggak nih? Masih ada saldo yang sangat lebih untuk kita, untuk keluarga kita atau tidak? Maka kalau masih ada uang dingin, masih ada saldo yang lebih dibandingkan keperluan kita setiap bulan, maka Allah sedang memberikan fasilitas untuk kita senantiasa berbagi kepada yang lainnya. Nah ini ayah bunda. Sebaliknya, kalaulah Allah menitipkan kelebihan untuk kita, namun kita nggak keluarin, maka pilihannya adalah apakah mau dikeluarkan dengan cara kita atau dengan cara Allah. Kira-kira ayah bunda yang saat ini sedang diberikan kelebihan, ya rezeki, katakanlah kelebihan finansial oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu tidak dikeluarkan dalam sedekah, nafkah, ya, kira-kira enaknya dikeluarin dengan cara sendiri atau enaknya dikeluarin dengan cara Allah? Mana yang lebih enak? Yuk.
Masya Allah, Muadin ya. Kira-kira mana yang lebih enak kalau kita punya kelapangan rezeki? Dikeluarin dengan cara sendiri atau dikeluarkan dengan cara Allah? Ayo, maunya lebih nyamannya dikeluarin cara sendiri atau dikeluarin dengan cara Allah? Oh, ini Ibu Haria ya. Bisa aja nih bahasanya. Dengan cara yang Allah beri. Masya Allah. Ya, baik. Nah, kalau Allah menitipkan kelapangan rezeki untuk kita, sekali lagi, itu adalah fasilitas untuk kita bisa berbagi kepada lingkungan sekitar kita. Namun, ada orang yang kemudian tidak mengeluarkannya. Dia sendiri tidak mengeluarkannya, tidak punya kesadaran untuk zakat, infak, sedekah. Apa yang terjadi? Allah akan ambil dengan cara Allah. Dan cara Allah itu lebih mengerikan dibandingkan cara kita, ya Bunda, Bang Kakak. Allah ngasih fasilitas, berarti Allah menanti cara kita. Allah menanti ikhtiar kita untuk berbagi. Ya, boleh jadi uang yang dikeluarkan itu seolah-olah kita kehilangan itu semuanya. Maka tatkala kita melepaskan segala kemelekatan harta di dalam hati kita, di dalam batin kita, Allah jagain keluarga kita. Kita sedang bertransaksi dengan Rob kita. Allah ngasih fasilitas, tapi Allah menjadikan dijaga keluarga kita dikarenakan sedekah yang kita keluarkan. Dan kalaulah itu tidak dikeluarkan, maka Allah akan mengeluarkan dengan cara Allah, dipaksa sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Kalau Allah berjalan dengan caranya, dikeluarin paksa tuh harta yang bukan miliknya, yang semestinya dikeluarkan, maka anak-anaknya sakit, kehilangan keberkahan rumah tangganya. Mungkin istri-istrinya, pasangan-pasangannya tidak lagi menenangkan dan menyenangkan dia. Ya, kehilangan kehangatan dalam rumah tangganya. Kendaraannya masuk bengkel lagi. Ada yang baru beli langsung rusak, langsung menabrak. Ada yang rumahnya kemudian terbakar. Ada yang hartanya kemudian dimaling orang. Kenapa ini semuanya? Kita bukan sedang kehilangan, tapi Allah sedang mengambil kembali yang bukan hak kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya ketika Allah saat ini ayah bunda abang kakak, tuh ya, ketika Allah menitipkan keberlimpahan rezeki untuk kita, itu tanda bahwa keberlimpahan juga ujian yang semestinya liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Maka keluarkanlah ya menurut dasar kemampuannya. Kemudian yang kedua, wa man qudira alaihi rizqahu falyunfik mimma atahullah. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya, yang saat ini merasa kekurangan, yang saat ini merasa tidak cukup lagi untuk sehari-hari, falyunfik mimma atahullah. Hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah anugerahkan kepadanya. Tuh, ini luar biasanya Islam. Allah Subhanahu wa taala justru mengajarkan untuk kita senantiasa bergerak, ayah bunda abang kakak. Mengajarkan untuk kita senantiasa optimis. Mengajarkan untuk kita memiliki jiwa kaya, bukan jiwa yang miskin. Karena banyak di antara manusia di zaman ini yang bahkan mereka ingin memiskinkan dirinya, hanya mengemis meronta-ronta. Padahal di rumahnya dia punya kendaraan, di rumahnya dia punya motor, di rumahnya megah. Tapi dia kemudian mengemis, melacurkan dirinya. Nauzubillah min dzalik. Ayah bunda abang kakak, Allah mengajarkan kepada senantiasa optimis dan semangat. Bahkan bagi mereka wa man qudira alaihi rizquhu, yang merasa saat ini ayah bunda lagi disempitkan rezekinya, lagi ngerasa diuji sama Allah dengan finansialnya, Allah ngasih jalan untuk kita. Jalannya apa? Fal yumfik mimma atahullah. Ini nggak masuk logika kita. Kalau orang yang kaya kemudian ia sedekah, itu wajar. Tapi Allah ngasih tahu wa man qudira alaihi rizquhu, dan juga bagi orang yang disempitkan hartanya, merasa kekurangan saat ini, fal yumfik mimma atahullah, maka keluarkanlah sedekah dari apa yang Allah titipkan kepadanya. Tuh, kenapa sih? Bahkan orang yang saat ini diuji finansialnya masih sedekah. Kenapa?
Karena nilai sedekahnya itu lebih berharga dibandingkan orang yang saat ini memiliki uang triliunan, bermiliar, tapi sedekahnya cuma 10 juta. Bayangkan punya 1 triliun, tapi sedekahnya 10 juta. Kelihatannya gede, tapi itu kecil dalam pandangan Allah. Dibandingkan orang yang saat ini memiliki 100 ribu, tapi sedekahnya 10 ribu. Itu 10% dari kekayaannya, ayah bunda abang kakak. Tidak mungkin orang yang punya uang 1 triliun itu mengeluarkan 10% dari kekayaannya. Berat, terlalu besar kemelekatan dalam dirinya. Tapi ada orang yang kemudian hanya memiliki 100 ribu lagi di dalam dompetnya, tapi dia keluarkan 10 ribu. Itu 10% dari kekayaannya. Sehingga apa? Menjadikan Allah tersenyum kepadanya. Dan kalau Allah udah tersenyum, memandang sepenuh cinta kepada hambanya, yang mereka mengeluarkan mimma atahullah, dengan apa yang Allah titipkan pada mereka, Masya Allah, itu dekat dengan diurusin segala urusan sama Allah. Apalagi yang kita butuhkan kecuali pandangan cinta Allah kepada kita ya. Nah, kemudian Allah mengungkapkan yang ketiga dalam ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sebagaimana yang Allah titipkan kepadanya. Ya, tidak mungkin Allah membebani seseorang melebihi kemampuannya, nggak mungkin. Tidak akan ada orang yang kehilangan sendal kecuali dia punya sendal, betul nggak, ayah bunda? Tidak mungkin ada orang yang kemudian diuji dengan motornya kecuali dia punya motor. Coba. Bagaimana mungkin kalau ada ibu-ibu yang datang ke kepolisian bikin laporan? Pak, saya mau lapor, Pak. Laporan apa? Saya kehilangan motor. Kenapa ibu? Dari kemarin saya nggak lihat ibu pakai motor. Emang ibu punya motor? Enggak, saya nggak punya motor. Cuman lapor kehilangan motor. Gimana mungkin orang bisa lapor kehilangan motor tapi nggak punya motor? Bagaimana mungkin Allah menguji seseorang kehilangan motor atau rusak motor tapi dia nggak punya motor gitu? Ini sekedar perumpamaan aja. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Maka Allah akan menyesuaikan setiap ujian-ujian di dalam kehidupan kita, taklif atau beban ujian dalam kehidupan kita, sesuai dengan kemampuan-kemampuan kita, ayah bunda, abang kakak. Ya. Kemudian yang terakhir, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah akan menjadikan setelah kelapangan, setelah kesempitan itu kelapangan. Nah, bahkan kita tahu betul di dalam ayat yang lain, di dalam ayat yang lain, ayatnya mengungkapkan dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ini bukan ba'da yusri yusra. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan. Bahkan kalimatnya, ma'al usri yusra. Bersama kesulitan Allah siapkan kemudahan. Namun perlu dipahami ayah bunda abang kakak, bahwa segala kemudahan Allah tidak akan pernah hadir untuk kita tanpa ada penerimaan setiap takdir kepada kita. Tanpa ada penerimaan kita terhadap segala yang telah Allah titipkan untuk kita. Rasa sakit, itu titipan dari Allah. Kita milihnya sehat. Kita berdoanya sehat. Tapi Allah masih menitipkan sakit kepada kita. Maka ketika kita menerima segala rasa sakit itu, maka Allah sedang menyiapkan kelapangan, kebaikan untuk kita. Mungkin saat ini dompet kita kosong. Tapi tatkala kita menerima segala kesempitan itu, Allah sedang menyiapkan kelapangan untuk kita. Apa jadinya kalau kita udah kerja seharian dengan berpeluh-peluh? Ternyata yang kita dapetin cuma 50 ribu satu hari. Mungkin perasaan kita mengatakan, ya Allah gini banget sih. Maka ketika kita mengeluh tidak mau menerima 50 ribu itu akan menutup segala kesempatan-kesempatan, kelapangan yang Allah siapkan, keberkahan yang Allah siapkan untuk kita. Maka yang mesti kita lakukan sebagai pribadi di rumah tangga kita, ayah yang sedang mencari nafkah, seorang istri, ibu bagi anak-anaknya yang sedang menjaga kapasitas rumahnya, maka hadir
ini semuanya. Apapun yang Allah titipkan, maka terima sebagai bagian kasih sayang dari Allah untuk kita. Ujian bukan tentang ujian bukan tentang kemiskinan aja, kekurangan, tapi ujian juga adalah tentang keberlimpahan. Maka kita yang saat ini sedang Allah titipkan kekurangan, tatkala kita menerima segala titipan dari Allah itu, maka Allah sedang mempersiapkan sesuatu kelapangan keberkahan untuk kita semuanya. Fa inna ma'al usri yusron. Insya Allah. Yuk kita buka ya rezeki yang menguatkan rumah kita dengan merujuk pada ayat-ayat ini. Yang pertama, kalaulah kita punya kelapangan, maka pastikan kita berikhtiar untuk mengeluarkannya dengan cara kita. Ya, berbagi dengan lingkungan terdekat kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaulah kita sedang dirasa memiliki kesempitan harta, maka jalan ninja kita adalah dengan mengeluarkan sebagaimana yang Allah titipkan kepada kita. Ya, nilainya akan lebih berharga dibandingkan yang Allah titipkan keberlimpahan. Kemudian yang ketiga, pahami dan sadari bahwa tidak mungkin Allah menitipkan suatu keadaan kecuali itu sesuai dengan kapasitas kita. Yang keempat, pahami dan sadari bahwa setiap penerimaan di dalam bagian kehidupan kita itu akan menjadi peluang Allah melimpahkan keberkahan untuk kita. Apapun keadaannya, insya Allah. Utamanya yang saat ini lagi ngerasa sakit, yang saat ini lagi ngerasa kosong, ya, kosong dompetnya, ya, yang saat ini lagi ngerasakan diuji di dalam rumah tangganya, yuk kita terima dan katakan kepada Allah, ya Allah, aku lelah ya Allah, tapi dengan segala kelelahan ini aku ridho. Masya Allah. Itu langsung tenang tuh kayak gitu. Yang lagi capek, ya Allah, aku capek ya Allah. Aku penat nih ngedidik anak-anak. Namun mereka titipan darimu. Dan aku ridho dengan semuanya itu. Masya Allah. Dengan kalimat itu mampu menghadirkan kebahagiaan segera, ketenangan yang kita harapkan. Insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja ya spill perjalanan kita di surat At-Tolak ayat ke-7 ini. Insya Allah kita akan buka sesi pertanyaan. Ya, sesi pertanyaan terlebih dahulu. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Kang Nuga. Silakan Kang Nuga. Barakallahu fikum. Wafik barakallah, Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran jazakallah khair, Ustaz Kadar, atas materi dan kesempatan yang membersamai kami di titik balik pagi hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, coba Nuga pengen minta responnya dulu di kolom chat. Gimana materi pagi ini, lengkap? Banyak manfaat? Apakah hari ini ada yang ingin ditanyakan dari pertanyaannya? Coba di kolom chat. Gimana kesannya setelah dapat materi dari Ustadz Kadar? Ya, Alhamdulillah pagi hari ini kita belajar banyak sekali. Apalagi ditambah dengan visual nih. Aduh, Masya Allah banget ya. Jadi insya Allah jadi pemahamannya bisa lebih matang gitu ya. Izin Bapak Ibu, Ayah Bunda, sebelum Nuga buka sesi pertanyaan, tadi di awal Nuga sempat spill ya bahwa kita mau Nuga mau kirimin link daftar dari Ramadan The Journey of Love gitu ya, supaya nanti benefit-benefitnya, manfaat-manfaat eksklusifnya bisa terasa. Tadi kan nggak kebaca tuh ya pas di awal. Nah sekarang Bismillah kita cek grup WA, yuk kita cek grup WA, dicek grup titik baliknya. Grup titik balik itu kalau nggak salah ada 12 atau 13 gitu ya, atau mungkin lebih. Nah, yang ada di manapun gitu ya, di grup 1, 2 atau 3 gitu ya, atau di grup STB, sekarang dipantau grup WA-nya, minta tolong Kak Dira dikirimin flyernya Kak Dira di grup WA, supaya Bapak Ibu Ayah Bunda bisa baca manfaat yang nanti akan didapatkan dan bisa langsung daftar pagi ini, Masya Allah. Sok, mangga. Coba yang belum daftar silahkan dicek dulu grup WA-nya. Nah, ini semoga jadi manfaat buat kita juga ya Bapak Ibu pagi ini. Karena Ramadannya udah insya Allah bisa sama-sama kita maksimalkan dengan ruang-ruang pembelajaran. Dan by the way, Ustadz Kadar juga nanti akan membersamai kita di Ramadan The Journey of Love ya insya Allah ya. Jadi mangga Bapak Ibu kayak Bu Karima atau bunda-bunda bapak-bapak yang lain yang mau daftar langsung bisa diakses di grup WhatsApp ya. Barakallahu fikum. Oke.
Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau bertanya silakan raise hand dulu. Nuga mau izin buka untuk 2 orang dulu. Ini ada Ibu Ira Amir dan satu lagi nanti kami tunggu kalau ada. Oh ada Bu Irma ya. Stop dulu, jangan dulu nambah. Jadi Bu Ira Amir dan Ibu Irma dulu. Kalau nanti waktunya masih cukup, kita akan masuk ke sesi Q&A kedua, gitu ya. Untuk itu mangga Ibu Ira Amir dipersilakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Semoga eh, saya mau tanya terkait eh, zakat. Itu kan salah satu yang berhak menerima itu fakir dan miskin. Nah, gimana kalau eh, yang fakir dan miskin itu saudara-saudara kita sendiri atau misalnya orang yang bekerja dengan kita gitu, itu apakah mereka juga maksudnya boleh gitu menerima zakatnya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nuga izin tampung dulu ya, Ustadz Kadar. Nanti bisa langsung ditanggapi pertanyaan-pertanyaan. Hatur nuhun, terima kasih banyak Ibu Ira atas pertanyaannya. Sekarang Nuga mau langsung ke Ibu Irma iPhone. Insya Allah. Silakan Bu Irma. Nuhun Kang Nuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Kita kan dalam menghadapi hidup ini kadang-kadang di atas, kadang di bawah. Kalau misalnya kita dengan lancar, semua itu puasa alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita dalam posisi masih ada ujian ataupun ekonomi lagi di bawah gitu, kita kadang-kadang suka mengeluh. Nah, bagaimana mensikapi dengan perubahan kondisi seperti itu supaya tetap tenang, sabar? Itu bagaimana Pak Ustadz melancarkannya? Atau ada doa yang kita harus panjatkan kepada Allah? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Nuhun juga. Mohon sami-sami Bu Irma, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sekedar ada 2 pertanyaan tadi terkait dengan zakat kalau diserahkan ke keluarga yang nggak mampu seperti apa. Kemudian gimana cara menyikapi perubahan kondisi ya apapun mungkin bukan cuma finansial tapi mungkin kondisi-kondisi lain di rumah tangga supaya batinnya tetap tenang gitu supaya hatinya tetap bisa apa namanya bisa nyaman bisa bisa baik gitu ya. Kira-kira untuk 2 pertanyaan ini seperti apa Ustaz? Baik, Masya Allah, Ibu eh, Amir ya, Ibu Amir dan Ibu Irma. Ini sama nih kayaknya dibulak-balik namanya. Ibu Amir lebih dahulu ya. Bagaimana kalau kita punya kelebihan harta dan kita pengen sedekah atau pengen zakat ya, zakat kepada eh, mengutamakan keluarga dekat terlebih dahulu. Terkait dengan infak, terkait dengan sedekah, memang anjurannya yang pertama itu kepada orang tua dan kepada kerabat. Ya, yang pertama kepada orang tua terlebih dahulu dan kepada kerabat itu yang pertama. Itu bagi sedekah. Nah, kalau zakat itu punya mekanisme yang berbeda sebetulnya ya. Zakat itu sangat dianjurkan untuk kita titipkan kepada lembaga amil zakat sebetulnya. Kalau secara syariatnya ya, tukhadhu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian disebarkan kepada yang membutuhkan di antara mereka gitu, adu afa. Nah, sebetulnya mekanismenya seperti itu. Ada baiknya kita titipkan kepada lembaga yang kita percayai. Namun pertanyaannya, kalaulah zakat itu kemudian kita inginkan spesifik kita yang bagiin sendiri dan yang bagiinnya kepada orang-orang atau kerabat terdekat kita, apakah paman kita, keponakan yang mereka fakir dan miskin dan sudah memenuhi syarat sah mendapatkan zakat, maka hukumnya boleh, Ibu ya. Ini hukumnya mustahab, boleh, dan menurut kesepakatan para ulama juga ini boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja asalkan memenuhi kriteria apakah fakir ataukah miskin, ya. Jadi kalau fakir itu tidak memiliki penghasilan, kelihatannya mungkin punya rumah, tapi dia penghasilannya nggak ada, sehari-hari nggak ada. Atau miskin, memang kekurangan. Ya kelihatan dari bajunya kekurangan gitu, dari kesehariannya kekurangan, itu miskin. Nah, fakir itu biasanya mereka tidak nampak, tapi sama-sama juga
membutuhkan. Nah, kalau kita punya saudara yang seperti itu, maka zakat itu boleh kita sampaikan kepada mereka. Ya, dan memang utamaan zakat juga ketika disampaikan kepada kerabat, selain kita mendapatkan pahala sedekahnya, pahala zakatnya, kita mendapatkan pahala silaturahimnya karena merasakan langsung, ya terjun langsung. Iya, kalau bertanya boleh, boleh, insya Allah ya. Itu untuk Ibu Amir ya. Kemudian untuk Ibu Irma, bagaimana tadi dengan setiap keadaan-keadaan kita? Ini pertanyaan untuk semua, mewakili semua ya Bu Irma berarti. Saya yakin yang namanya Kadar Ramdhani yang lagi bicara juga kayak gitu. Kang Nuga juga yang sebagai hostnya juga gitu ya. Ada kalanya naik dan turun ya Kang ya. Ada kalanya ya hidup ini seperti roller coaster. Ada kalanya guncangannya ke atas, ada kalanya guncangannya ke bawah. Seperti itu. Namun apapun keadaannya, apakah Allah ingin mengangkat kita dengan kemuliaan atau menjatuhkan kita dalam kehinaan, fala ubali, maka aku nggak peduli asalkan Allah ridho. Nah, ini sebetulnya bukan kalimat saya ya, tapi kalimat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW itu diuji dengan tahun kesedihan, Bu Irma. Tahun kesedihannya kenapa? Ditinggalkan istri tercintanya, Khadijah, ditinggalkan paman yang disayanginya, ya, eh, benteng pertahanan di rumah dan di luar rumah. Kedua-duanya Allah wafatkan. Sedih, menjadi tahun kesedihan. Kemudian pergi ke Taif, ternyata negeri Taif yang dibayangkan akan menerima Rasulullah, Bani Thaqifnya itu akan menyambut Rasulullah SAW, ternyata sebaliknya. Mereka menolak, melempari, mencaci maki, sampai berdarah-darah Rasulullah. Dengan segala kelelahan itu, kemudian Rasulullah ngaku sama Allah. Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati. Ya Allah, aku mengakui segala kelemahanku. Wa qillata hilati, dan segala ketidakberdayaanku. Wa hawani 'alan nas, dan betapa aku tidak berdaya di hadapan manusia. Sudah dakwah sekian rupa, sekian tenaga, mencurahkan segala apa yang Rasulullah bisa, tapi dakwahnya ternyata belum juga diterima oleh bangsa Quraisy waktu itu ya. Itu menjadi tahun kesedihan yang luar biasa. Nah, ada satu kalimat yang indah sekali. Dalam kalimat ini, terserah engkau ya Allah. Engkau mau membawaku kepada orang-orang yang bermukam bermukam masam kepadaku, yang mereka membenciku. Atau engkau serahkan aku kepada orang yang menggenggam urusanku. Ya, mau dinaikkan, mau dijatuhkan, terserah engkau ya Allah. Asalkan engkau ridho, asalkan engkau nggak marah. Masya Allah, itu kalimat yang indah sekali ya. Dengan kalimat itu apa yang terjadi? Kemudian Allah memberikan hadiah, di Isra dan Mi'rajkan Rasulullah SAW. Tuh, ya. Isra wal Mi'raj itu adalah healing terbaik yang pernah dirasakan oleh manusia dan tidak akan pernah dirasakan oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW. Bahkan Nabi yang lain tidak pernah merasakan. Hanya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan kita, Bu Irma? Bagaimana dengan kita semuanya, ayah bunda? Boleh jadi Allah sedang mempersiapkan healing versi kita. Isra Mi'raj versi kita. Dengan kalaulah kita sudah tangguh dengan apa yang ada. Kita tidak mengeluh dengan apa yang Allah titipkan dalam setiap kondisi itu. Dengan segala kesabaran yang kita tanamkan di dalam keseharian kita. Boleh jadi itu adalah tanda bahwa Allah sesaat lagi akan memperjalankan kita dalam Isra Mi'raj versi kita. Isra Mi'raj versi kita mungkin diisrokan ke bandara, kemudian dimi'rajkan ke Tanah Suci. Masya Allah. Ya, tiba-tiba dapat tiket gratis umroh gitu. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Dengan dalam kesedihan yang luar biasa, tiba-tiba dapat tiket gratis umroh. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Itu Isra Mi'raj versi kita, bukan ke Sidratul Muntaha. Itu mah cuman Rasulullah SAW. Itu khususon baginda Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita nggak ada yang tahu. Namun, tatkala kita mengeluh, ya bunda, abang, kakak, tatkala kita kemudian
Semakin sedih dengan apa yang kita rasakan, tidak mengganti dengan as-sa'adah, kebahagiaan dan ketenangan, karena bahagia dan tenang itu pilihan kita. Sedih juga pilihan kita. Ya, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan kita, menyakiti kita, kecuali kita yang mengizinkan itu semuanya ada dalam diri kita. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk mengindahkan setiap suasana kehidupan kita, menjaga batin kita, kemudian memilih bahagia saat ini dan tenang saat ini. Di balik ketenangan, ternyata Allah akan mudahkan segala perjalanan hidup kita. Insya Allah ya. Maka penting juga untuk kita menghadirkan husnudon kepada Allah. Husnudon itu bukan dari sekedar yang nampak baik untuk kita, bahkan sesuatu yang nampak tidak baik untuk kita. Ya, sesuatu yang nampak tidak baik, maka kita berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Insya Allah ya. Pertanyaannya, apa yang lebih berharga? Emas 24 karat atau air? Mungkin saat ini yang lebih berharga adalah air. Ya, emas yang saat ini lebih berharga adalah emas. Bayangkan kalau dibalik, semua orang punya emas, tapi air langka. Maka yang lebih berharga adalah air. Dan saat ini Allah masih mencukupi kita dengan air, dengan makan. Ada kalanya sesuatu yang biasa kita rasakan, akhirnya membuat kita tidak bersyukur karena terlalu biasa. Bayangkan kalaulah itu semuanya sudah jarang, sudah susah. Maka kita sangat merasakan betapa berharganya apa yang Allah titipkan dalam setiap rasa ini. Dan apa yang ada pada diri kita, apakah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah atau enggak? Nah, sedih tidak mengapa. Jadikan sedih itu adalah cara kita lebih mendekat kepada Allah. Kesakitan tidak mengapa. Jadikan rasa sakit itu menjadikan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Allah, astagfirullahaladzim. Dalam setiap sakit itu, berzikir. Ya, rezeki itu bukan tentang apa yang masuk, tapi tentang yang Allah jaga agar enggak keluar. Ini sekedar perumpamaan aja ya. Katakanlah Ibu Irma mau keluar rumah. Ya, Ibu Irma itu mau keluar rumah. Nah, ketika hendak keluar rumah itu untuk mendapatkan proyek sebesar 10 juta, Bu Irma. Ketika hendak keluar rumah, terus Ibu Irma kakinya keseleo. Ketika keseleo, Ibu Irma mesti diam dulu setengah jam. Perasaan Ibu Irma gimana? Mungkin perasaan kita yang mengalami itu mengatakan, duh gimana nih, kenapa aku harus keseleo sih? Padahal ini ada proyek nih 10 juta. Kenapa mesti keseleo? Wah, nggak akan dapet nih, aku kesiangan nih. Padahal nih orangnya nggak bisa nunggu lama. Gimana dong? Kita mengeluh. Tapi itu adalah cara Allah untuk kita menjeda sejenak karena Allah sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Karena kalau nggak dibikin jeda sejenak selama setengah jam, mungkin kita akan terkena penipuan, scam, kita akan terkena keburukan-keburukan yang lainnya. Allah ngejagain kita. Jadi rezeki itu bukan tentang apa yang nampak, mungkin apa yang Allah jaga nggak nampak. Itu juga rezeki. Dan kalaulah hal seperti itu kita sadari sebelum apapun itu, maka kita senantiasa bersyukur dengan apapun yang Allah limpahkan untuk kita. Dan kesyukuran membuka peluang keberkahan. Kalaulah ditulisin cerita yang tadi, katakanlah Bu Irma nggak jadi karena kan dia sakit kakinya. Ternyata dengan Allah menjeda setengah jam berikutnya, Allah sedang menyiapkan kita untuk berjumpa dengan orang yang lebih hebat yang akan meninggikan derajat kita. Kita tidak tahu ya. Namun sekali lagi, kalau kita mengeluh, itu menutupi segala kemungkinan kebaikan keberkahan dari Allah. Tapi kalau kita kemudian mensyukuri dan menerima segala apa yang Allah titipkan, keseleonya sakit, tapi kita terima, kita beristighfar, ada apa ya Allah? Semoga apapun yang Engkau anugerahkan padaku dalam setiap kejadian, di balik ini ada hikmah,
dan kebaikan darimu ya Allah. Insya Allah, sebagaimana kalau turun hujan, banyak orang yang mengeluh. Kenapa sih hujan? Aku nggak bisa kemana-mana. Maka dia sedang menutup rezekinya. Tapi ketika hujan, Rasulullah mengajarkan pada kita, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang akan melimpahkan manfaat untuk kita semuanya. Akan mencucurkan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Ya Allah, cucurkan kebaikan sebagaimana Engkau cucurkan derasnya hujan. Oh, Masya Allah. Gitu ya. Insya Allah, barakallah. Itu saja mungkin Ibu Irma. Saya kembalikan kepada Kang Nuga. Mangga, Kang. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Qadar dan syukran Bu Irma, Bu siapa tadi Bu Ira, Masya Allah ya. Semoga bisa membantu dan bisa terjawab. Tapi qadarullah nih ya, Afwan, qadarullah. Oh, Adin udah senyum, udah ngerti. Ya Afwan, Bapak Ibu, karena sudah jam 7:08. Seperti biasa, sejak awal Januari Nuga sudah sampaikan ya. Inginnya kita komitmen dan konsisten selesai jam 7, tapi qadarullah mungkin ya banyak yang harus ditanyakan, ada pengayaan dan lain-lain, tapi nggak apa-apa. Sambil namanya perubahan kan nggak bisa langsung gitu ya, kita pelan-pelan. Tapi karena sudah lewat waktunya, Nuga mau izin kita sudahi sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, izin Ustadz Qadar untuk bisa menyampaikan closing statement atau pesan-pesan penutup untuk menguatkan materi kita pagi ini, Ustaz. Baik, Ayah Bunda, Abang Kakak, ya, semuanya. Rezeki itu tidak selalu datang untuk menambah isi rumah. Tapi rezeki itu... Halo? Halo, suaranya masih ada ya? Baik, closing statementnya. Rezeki itu, Ayah Bunda, tidak selalu datang untuk menambah isi rumah. Tapi seringkali ia datang untuk menata isi hati penghuninya. Maka cari makna di balik apapun yang Allah anugerahkan dalam rumah tangga kita. Insya Allah di balik itu semuanya Allah sedang mempersiapkan keberkahan untuk kita. Barakallahu fikum. Ya, pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khair Ustadz Qadar. Bapak Ibu Ayah Bunda, Nuga mau izin tutup sesi kita pagi ini. Nuga mau jelasin apa yang sudah dikirim tadi di grup WA ya. Mungkin sudah ada yang baca, supaya juga makin menguatkan ini maksudnya apa sih gitu ya. Ini maksudnya gimana sih Kang Nuga? Jadi Bapak Ibu, dengan Bapak Ibu daftar jadi bagian dari Ramadan The Journey of Love, komitmen kami dari Titik Balik, kami pengen ngasih manfaat. Sebenarnya 6 ini bukan mau menyedikitkan gitu ya, tapi justru supaya poinnya jelas kelihatan sama Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah daftar. Jadi kita mau kasih ada 6 manfaat eksklusif dari program Ramadan The Journey of Love. Pertama, kita mau kasih 30 daily audio reflektif dan doa penutup hari. Misalnya nanti insya Allah kami akan kirim voice notes Bu, harian. Isinya apa? Isinya bisa jadi pengayaan materi kajian paginya, atau nanti ada doa-doa penutup di sana. Bisa jadi oleh guru-guru kita, bisa jadi nanti juga diselang-seling seperti apa. Intinya nanti ini untuk menguatkan hari kita. Jadi nanti bisa didengar malam-malam pesan-pesan ini gitu ya. Kemudian nanti ada 2 sesi Zoom private mentoring. Temanya udah kita tentuin. Sebab-sebab doa belum dikabulkan sama langkah nyata menjemput malam Lailatul Qadar. Jadi nanti di 30 hari Ramadan itu akan ada 2 sesi Zoom private mentoring hanya untuk yang sudah daftar ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan atur sesinya di malam hari gitu ya. Kemudian ada nanti kita mau sediakan 5 video pendampingan perjalanan hati after Ramadan. Jadi setelah Ramadan selesai, kita kasih video nih Bapak Ibu. Karena takutnya Syawal kan libur, Lebaran libur, lemaknya numpuk ya. Terus nanti ya macam-macam gitu ya. Khawatirnya energinya lepas sebelum nanti Titik Balik mulai lagi, kita mau kasih video pendampingan perjalanan hati. Karena di situ ada juga detox tubuh yang sering diabaikan setelah Ramadan tuh. Daging rendang, daging semur, sayur opor, dan lain-lain. Itu gimana sih ngedetoxnya gitu ya. Nanti ada akses rekamannya 30 hari, kemudian ada komunitasnya, sama nanti kita mau kasih PDF perjalanan 30 hari. Jadi insya Allah Bapak Ibu semoga ini jadi manfaat buat kita. Dan untuk yang belum daftar, mangga silakan daftar pagi ini ya. Mumpung informasinya belum ketumpuk sama Kak Dira. Nanti kalau makin siang, Kak Dira malah ngirim-ngirim yang lain ketumpuk. Kita nge-scroll lagi bingung. Makanya sekarang biar lebih maksimal pendaftarannya. Tuh setuju kan juga pakai voice notes katanya gitu kata Bu Aisyah tuh.
Insya Allah ya, jadi nggak harus baca-baca terus. Insya Allah ya. Nah itu, insya Allah semoga jadi penguat buat kita ya. Amin ya robbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda terima kasih banyak. Yang mau sedekah pagi hari Jumat menutup kajian kita ngerasa ada manfaatnya mah enggak? Minta ke Kadira link sedekahnya atau minta ke teman-teman titik balik link sedekahnya. Insya Allah semoga apa-apa yang sudah kita ikhtiarkan pagi ini, ilmu yang sudah kita dapatkan, waktu yang kita sudah sediakan, Allah izinkan kembalikan dengan keberkahan hidup ya, keluasan rizki, ketenangan hati, semua yang sudah Bapak Ibu Ayah titipkan lewat harta-harta Bapak Ibu semua bisa Allah balas dengan balasan-balasan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda semua, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kang Nuga, besok ada apa? Besok ada kajian seperti biasa. Kita akan undang dokter Bapak Ibu. Ini pemateri baru perempuan. Nah, insya Allah akan banyak manfaat ya. Jadi jangan lewatkan informasinya di grup titik balik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran sakada. Terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Sehat-sehat. Terima kasih Pak Ustadz. Wabarakatuh. Semoga ketemu di Batu.